bisa menjalankan peternakan yang menguntungkan, berarti kita bisa PR yang pertama kita fokus pada bagaimana memberikan pakan yang itu seefisien mungkin, seoptimal mungkin. Jadi tidak murahan, tapi juga tidak terlalu memberatkan kos. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, para subscriber ataupun yang selalu mengikuti cerita di Anak-Anak Farm. Nih, kita sore hari ini jam setengah 4 sore kita bakalan daily vlog seperti biasanya. Hari ini ada satu hal yang mau kita bahas. Kita bakalan bahas tentang apa yang menyebabkan peternakan itu untung apa tidak. Nah, apa yang menyebabkan sebuah peternakan bisa menghasilkan keuntungan atau tidak? Ini menjadi pertanyaan yang paling penting, yang banyak ditanyakan oleh para subscriber Anak-Anak Farm. Nah, intinya sebuah bisnis ya teman-teman, karena peternakan itu bisnis, jadi jangan sampai lupa hanya mempelajari bagaimana teknis pemeliharaan saja, tapi juga harus memahami bahwasanya peternakan itu bisnis. Bisnis itu intinya adalah bagaimana kita bisa menghasilkan keuntungan dari biaya operasional ataupun modal seoptimal mungkin. Seoptimal mungkin itu nggak harus yang murah gitu ya, tapi optimal. Jadi tidak murahan tapi efisien, harganya itu tidak terlalu mahal. Kalaupun mahal, dia bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Nah, itu yang harus dipahami konsep besarnya. Nah, balik lagi ke peternakan. Peternakan itu dalam konsep besarnya, kalau di Anak-Anak Farm ini kan kita bergerak di sektor pembibitan. Nah, ini kan indukan-indukan nih. Nah, ini sektor pembibitan ataupun perbanyakan. Nah, kalau misalkan teman ada juga dia sektor, yaitu sektor penggemukan, mencari keuntungan dari pertambahan bobot badan. Nah, itu juga sangat menitik beratkan pada pakan. Pembibitan juga menitik beratkan pada pakan. Gitu juga untuk dairy ataupun milking, juga menitik beratkan pada pakan. Bagaimana kita bisa memberikan pakan yang hitungannya itu tidak terlalu mahal dalam segi biaya, tapi bisa menghasilkan keuntungan dalam proses pemeliharaan itu. Misalkan nih, Anak-Anak Farm ini perbanyakan, berarti kita mendapatkan keuntungan itu dari penjualan anakan, misalkan seperti itu. Anakan yang dalam umurnya itu umur 3 bulan sampai mungkin nanti ternak yang siap jual untuk jadi bibit ataupun untuk siap potong. Nah, dalam proses itu kita pasti ada yang namanya biaya yang harus kita keluarkan. Nah, biaya itu dalam bidang peternakan yang paling besar adalah biaya pakan. Hampir 70% bisa menghabiskan untuk pakan saja. Nah, ini yang harus teman-teman pahami. Nah, bagaimana kita bisa menjalankan peternakan yang menguntungkan, berarti kita bisa PR yang pertama kita fokus pada bagaimana memberikan pakan yang itu seefisien mungkin, seoptimal mungkin. Jadi tidak murahan, tapi juga tidak terlalu memberatkan kos. Nah, ini yang kita bilang bagaimana bisa menjalankan peternakan yang menguntungkan. Nah, berarti kita harus memahami bagaimana bisa memberikan pakan yang
seefisien mungkin, seoptimal mungkin. Nah, itu tidak murah, tidak harus murah, mahal pun boleh saja, asalkan dia bisa memberikan keuntungan yang lebih. Nah, kalau kita untuk breeding itu sebenarnya untuk pakan sendiri kita tidak perlu terlalu cari pakan yang mahal-mahal banget, ataupun pakan yang menggunakan konsentrat dengan kadar protein dan karbohidrat yang tinggi. Tapi kita cukup saja memberikan pakan dengan standar protein kurang lebih antara 10-13% dengan intake harian yang dengan cukup gitu. Intake harian itu dalam segar ice feed itu, kambing bobot hidup 30-an kilo itu cukup 3-5 kilo saja, berarti 10-15%. Nah, dengan catatan campuran pakannya itu beragam, bukan hanya rumput saja. Nah, kita coba lihat di tempat pakan ini. Jadi balik lagi teman-teman, harus memahami bahwasannya pakan itu nggak harus mahal. Nah, ini campurannya nih semua daun-daunan dan rumput-rumputan yang itu low cost atau tidak memerlukan biaya yang mahal. Nah, tapi dengan catatan campurannya itu beragam dan jumlah yang dia berikan kepada ternak itu cukup dalam satu hari. Nah, kenapa ini menjadi catatan? Karena dalam satu hari itu setiap ternak itu punya feed intake harian yang harus dia cukupkan. Kalau enggak dia bakalan merasa kelaparan. Itu secara kuantiti dulu. Terus yang kedua itu kenapa harus beragam? Karena kalau dia pakan tunggal itu kadar nutriennya itu tidak lengkap. Nah, kalau dia beragam, kadar nutrien pakan itu bakalan saling melengkapi, mixing dia. Makanya kalau di anak kandang farm ngambil rumput itu, yang ngambil rumput dan ramban itu harus minimal 3 sampai 5 macam jenis. Nah, ini yang kita tadi sampaikan bahwasanya dengan pakan yang tidak mahal kita bisa mempertahankan performa ternak di angka yang standar. Nah, jadi dia ternak itu tidak kekurangan gizi ataupun tidak kelaparan. Yang penting kadar kebutuhannya, kadar intake harian, fisiknya, dan kadar nutrien kebutuhan nutrisinya itu terpenuhi. Nah, itu yang ketika kita penuhi, kita bakalan mendapatkan hasil yang bisa dibilang optimal. Bagaimana kita bisa menjalankan bisnis peternakan dengan harga yang seoptimal mungkin, tidak mahal tapi mampu memberikan keuntungan yang baik kepada peternakan yang kita jalankan. Nah, harus yang teman-teman pahami. Nah, seperti ini kalau kita di breeding perbanyakan, kita sudah mendapatkan tambahan 2 ekor ternak dalam proses pemberian pakan. Nah, pakannya ini nggak sampai ya teman-teman. Hijauan saja ini kos pakan ini nggak sampai 3.000 lah. 1 kilo kalau hijauan segar kita bisa hargai 200. Kalau dia makannya 5 kilo dalam satu hari paling 1000-an. 1000 hanya untuk pakan, tambah mungkin nanti ada mineralnya. Terus yang kedua kita juga nanti mungkin ada mengeluarkan biaya-biaya lain-lainnya, biaya operasional kurang lebih 2000 sampai 3000 biaya per ekor per hari. Nah, ini bisa menjadi acuan ketika teman-teman mau jual bibit nanti, dari ternaknya dipelihara sampai dia bunting, terus dia menghasilkan anak, terus dia jual, kira-kira harganya masuk atau tidak, itu menjadi perhitungan.
Terus jualnya bagaimana dan berapa harganya juga menjadi acuan, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran bahwasanya bisnis peternakan ini bakalan menguntungkan atau tidak. Itu ya teman-teman, terkait bagaimana cara kita menjalankan bisnis peternakan, pertimbangan yang harus teman-teman ambil. Cukup sekian dari kami tim anak kandang farm, semoga video ini bermanfaat. Semoga teman-teman semakin bijaksana dan semakin cerdas bagaimana mengelola peternakan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari anak kandang farm, Sidoarjo, Jawa Timur.